Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mendomat Official. Sedulur semua, para pecinta ternak, pada video tayangan kali ini kami akan membuatkan tutorial alternatif pakan ternak selain rumput. Pakan kali ini adalah dengan komposisi 50% serat dan 50% konsentrat dan sedikit bahan-bahan pelengkap yang lain. Baik, yang pertama adalah serat yang 50%. Serat yang 50% itu yang pertama adalah tumpi jagung 40% dan rendeng kangkung 10%. Sekarang yang kita lihat dalam video ini adalah tumpi jagung. Tumpi jagung ini 400 kg atau 40%. Karena pada saat ini saya membuat 1 ton, maka tumpi jagungnya komposisinya di 400 kg atau 40%. Tumpi jagung setelah kita ratakan, sambil menunggu selesainya tumpi jagung yang kita ratakan tadi, saya menyiapkan garam. Garam ini termasuk pelengkap. Garam ini dalam 1 ton saya memberikannya 8 kg. Yang dilihat di video ini ada 2 timba. Yang 1 timba saya kasih garam 4 kg, yang 1 timba saya kasih garam juga 4 kg, dikasih air, diaduk-aduk, diratakan. Oke, selanjutnya adalah pemberian prebiotik atau obat fermentasi. Dalam 1 ton obat fermentasi ini saya kasih hanya 600 ml, jadi nggak sampai 1 liter. 600 ml ini saya campur dengan 350 liter air. Ini kalau menggunakan serat tumpi jagung. Untuk serat yang lain bisa menyesuaikan, nggak harus 350 liter. Karena 350 liter itu banyak, maka saya jadikan 2 gentong. Probiotik yang 300 ml saya taruh di gentong 1, dan 300 ml yang lain saya masukkan ke dalam gentong yang lain. Sebagai catatan, probiotik ini banyak mereknya. Nah, selain merek itu juga komposisinya sendiri-sendiri. Silakan dilihat di tabelnya. Ya, nanti bisa disesuaikan. Kebetulan yang saya gunakan ini hanya butuh 300 ml saja untuk per ton. Setelah air sudah cukup di gentong dan sudah dicampur dengan larutan dan air garam tadi, air garam grosok tadi, maka kita sebarkan airnya ke tumpi jagung. Jadi sampai habis 350 liter itu dalam tumpi jagung sejumlah 400 kg tadi, sampai habis. Sambil menunggu airnya diratakan, saya informasikan bahwa pakan ini 50% serat dan 50% konsentrat. Konsentrat ini terdiri dari 15% jagung, 15% bungkil kopra, 10% katul, dan 10% tepung kacang hijau. Di belakang nanti akan saya berikan tabelnya dan perkiraan komposisi nutrisinya. Oh ya, tidak lupa pakan tambahan atau pakan penguat, yaitu mineral kambing. Untuk mineral per kintalnya
cukup 1 kilo saja, atau dalam 1 ton 10 kg. Baiklah, kita lanjutkan prakteknya. Setelah serat atau tempe jagung tadi, berikutnya adalah kopra, bungkil kopra. Bungkil kopra kita berikan 150 kg. Kita ratakan sampai merata. Bungkil kopra ini untuk nutrisinya kurang lebih, untuk proteinnya sekitar 23%. Ini sangat baik juga atau bagus untuk pertumbuhan atau perkembangan daging dalam peternakan penggemukan kambing. Untuk nutrisi bungkil kopra yang lain silakan dilihat di tabel, banyak di Google juga banyak, silakan dilihat. Berikutnya adalah tepung kacang hijau. Tepung kacang hijau ini proteinnya kurang lebih 20% dan karbonya tinggi. Ini lumayan untuk keseimbangan nutrisi, penggemukan sangat bagus. Tidak perlu beli yang mahal atau asli. Ini hanya limbah dari pabrik pembuat makanan bayi. Jadi tidak terlalu mahal. Ini harganya di pasar kira-kira 3.300 sampai 3.500-an. Setelah kacang hijau ini sudah rata, komposisi berikutnya adalah katul. Katul ini kita berikan hanya 10% atau 100 kg dalam 1 ton. Katul ini usahakan katul yang bagus. Katul dari slab duduk atau katul yang dari slab pabrik atau separator, itu kualitasnya sangat bagus. Kalau bisa usahakan untuk kambing jangan diberikan katul yang banyak SG-nya atau sekem gilingnya atau sekem, atau bahasa Indonesianya sekam. Setelah katul selesai, berikutnya adalah jagung. Jagung kita berikan 150 kg atau 15% dalam 1 ton. Jagung ini tidak perlu jagung yang bagus sekali karena itu mahal. Carilah jagung yang limbah pabrik, jadi tidak jagung murni, kira-kira ya 70% jagung, sisanya ada tumpi-tumpi begitu. Jagung ini harganya kira-kira 3.300 sampai 3.500. Berikutnya adalah pakan penguat, yaitu mineral. Dalam 1 ton kita berikan 1% atau sekitar 1 kg per kintal. Dalam 1 ton hanya kita kasih sekitar 10 kg. Kita ratakan sampai rata. Setelah konsentrat dan pakan penguat sudah komplit, selanjutnya adalah serat yang 10% tadi, yaitu rendeng kangkung. Rendeng kangkung ini di samping seratnya bagus, ini juga membuat kambing menjadi lahap untuk makan atau memberikan semangat makan untuk kambing. Ini kalau dalam makanan kita sehari-hari ya, ini micinnya atau MSG-nya. Jadi menyedapkan rasa sehingga kambingnya senang atau lahap untuk makan. Kita ratakan rendeng kangkungnya. Setelah rata semua baru kita aduk sampai rata.
Untuk mengaduk menggunakan cangkul ini diulangi 2 kali. Jadi pengaduan pertama itu masih sekitar 50%, baru kita ulangi lagi pengaduan yang kedua. Ini sudah insya Allah sudah rata. Kalau masih ada waktu, kalau pengen pengaduannya sempurna ya diulangi lagi yang ketiga kalinya. Tapi pada kesempatan ini saya hanya mengaduknya 2 kali saja, biar tidak capek yang kerja. Karena pada hari ini saya membuat 2 ton, sedangkan yang bagian mencangkul mengaduknya hanya 2 orang saja. Sambil menunggu diaduk sampai rata, pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa pakan ini untuk penggemukan. Untuk penggemukan kira-kira ya 2 bulan, maksimal 2 bulan setengah itu kambing sudah bagus, dagingnya sudah full dan siap dipanen. Jadi pakan ini tidak untuk breeding. Kalau breeding hitungannya nanti terlalu mahal atau rugi. Jadi ini karena ada harganya, ada uangnya, maka tidak boleh lama-lama. 2 bulan sampai 2 bulan setengah kambing gemuk baru siap kita jual. Baik, sudah rata yang pertama, sekarang kita ratakan yang kedua. Kita ratakan sampai kondisinya 80% lah untuk ratanya. Jadi kalau pengen lebih rata lagi ya kita ulang lagi yang ketiga, itu lebih rata. Kenapa pakan ini kok tidak cocok untuk breeding? Karena breeding itu kalau kambingnya nanti terlalu gemuk, itu nanti bisa majer. Atau kalau kambingnya ini bunting, nanti lahirnya susah, terlalu banyak dagingnya, terlalu gemuk, sehingga nanti ketika keluar anaknya jadi masalah. Anaknya nanti jadi tidak maksimal, tidak bagus, atau kecil, kurang sehat. Kecuali kalau digunakan pasca melahirkan. Nah, setelah melahirkan dikasih ini bagus ini, karena nutrisinya banyak, baru nanti susunya banyak, anaknya jadi sehat. Cuman saya sarankan tadi tetap ini adalah biayanya agak mahal, jadi kurang cocok. Kalau breedingan ya cukup pakai rumput dan sedikit konsentrat saja, atau dikomposisikan ya seratnya 70% atau 80%, yang 20% baru konsentrat. Setelah diaduk rata, berikutnya kita masukkan ke dalam gentong. Kenapa kok kita masukkan ke dalam gentong? Ya karena supaya hasil dari fermentasi itu maksimal. Kalau tidak ada gentong, karena gentongnya mahal, ya silakan pakai jedingan atau membuat jedingan. Kita masukkan, kita injak-injak. Kalau di jedingan ya setelah kita injak-injak sudah penuh, baru kita kasih terpal, penutup terpal yang nggak boleh terbuka. Nanti kalau terbuka hasilnya kurang bagus. Nah, kalau di dalam gentong seperti ini kita injak-injak sampai padat. Supaya apa? Supaya muatnya banyak. Kalau muatnya sedikit, nah nanti butuh gentongnya banyak. Jadi kita injak-injak, di sana itu juga nanti hasilnya lebih maksimal kalau diinjak-injak. Ada pertanyaan, bisa nggak ini nggak difermentasi? Bisa saja. Cuman kalau seratnya terlalu kasar, kalau tidak difermentasi itu nanti kalau dikonsumsikan ke kambing nanti jadi jegrit atau bulunya berdiri, itu jadi kurang sehat. Ini difermentasi supaya
serat yang kasar tadi, bongkol jagung atau tempe jagung tadi supaya lunak. Kalau yang tidak difermentasi itu menggunakan serat yang agak lunak, yaitu daun, rumput, rendeng-rendengan, rendeng kangkung, rendeng kedelai dan lain-lain itu bisa tidak difermentasi. Demikian tayangan ini, mudah-mudahan manfaat. Baiklah, selanjutnya akan saya rincikan dari pembuatan pakan 1 ton. Rinciannya adalah sebagai berikut. Komposisi pakan dan harganya. Tumpi jagung giling 40% atau 400 kg kali 1.400 sama dengan 5.560.000. Rendeng kangkung 10% atau 100 kg kali 2.000 sama dengan 200.000. Jagung pecah 15% atau 150 kali 3.300 sama dengan 495.000. Bungkil kopra 15% atau 150 kg kali 3.300 sama dengan 495.000. Katul 10% atau 100 kg kali 3.300 sama dengan 330.000. Tepung kacang hijau 10% atau 100 kg kali 3.300 sama dengan 330.000. Jadi total pakan 1 ton itu membutuhkan dana 2.410.000. Jadi kalau kita bagi 1.000 maka ketemunya per kilogram harganya hanya Rp2.410. Ini sangat hemat. Kalau ditambah probiotik, garam, dan mineral, ya perkiraan genap menjadi Rp2.500 per kilogram. Demikian, selamat mencoba, sukses selalu, dan bangga jadi peternak. Terima kasih.